Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai itibar sanad melalui artificial intelligence atau AI, yang dimana di sini saya sudah meneliti ada hadis utama yaitu dari kitab Sahih Muslim dan juga takhrij hadisnya dari kitab Sunan Ibnu Majah, yang dimana hadis tersebut tentang memberi makan adalah perangai Islam. Di sini saya juga sudah membuat rantai sanad atau skema sanadnya secara utuh, mulai dari jalur periwayatan yang pertama itu Sahih Muslim, yang kedua melalui Sunan Ibnu Majah. Nah, di sini bagaimana sih cara mencari hadis melalui Jami'ul Kalim? Kita coba buka Jami'ul Kalim terlebih dahulu. Ada di Bahsu, ini kita klik. Sebentar. Kita coba dulu mengutip penggalan dari matannya. Kita ambil sampelnya. Kita copy. Kita tempelkan. Kita enter. Kita lihat terlebih dahulu teman-teman. Di sini Jami'ul Kalim sedang mencari ya hadis-hadis yang keterkaitan tentang yang sudah kita tentukan, yaitu ayul Islam khair. Kita masih menunggu. Ini tandanya kalau sedang muter begini, berarti tandanya aplikasi tersebut sedang mencari hadis-hadis. Nah, ini juga masih mencari. Baik, ternyata di sini sudah ditemukan beberapa hadis yang berjumlah 1400 hadis yang keterkaitan dengan penggalan matan yang sudah saya cantumkan. Lanjut kita untuk mengecek. Di sini ternyata ada judul atau bab tentang tut'imut ta'am wa taqra'us salam. Jadi di sini ada babnya tentang apa, kemudian di sebelahnya itu ada kitabnya, Sahihul Muslim. Terus di sini ada halamannya, dan ini kualitas atau ketersambungan sanadnya, seperti itu hadis kualitasnya. Nah, kita sudah melihat di sini ada Qutaibah bin Sa'id, ada Laits, kemudian ada Muhammad bin Rumh, kemudian juga ada Laits, kemudian juga ada Yazid bin Abi Habib, kemudian juga Abi Al-Khair. Nah, di sini juga Abdullah ibnu Amr. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau untuk jalur periwayatan melalui kitab Sahihul Muslim. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman. Ini mulai dari sanad maupun matan hadisnya seperti ini. Bagaimana dengan yang hadis takhrijnya? Tinggal kita lihat ke bawahnya saja teman-teman. Kita cari ke bawah. Sunan Ibnu Majah. Nah, ini ketemu teman. Kita klik. Nah, di sini ternyata muncul gitu. Yang membedakan di sini mulai dari Muhammad bin Rum, kemudian Laits bin Sa'id, kemudian Yazid bin Abi Habib. Nah, kemudian Abi Al-Khair, kemudian juga Abdullah ibnu Amr, dan kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, setelah kita ketahui dan kita sudah cek juga, ternyata ini saya mengambil dari hadis yang sudah kesesuaiannya terhadap kitab tersebut. Kita lanjutkan untuk kita coba aplikasikan apakah bisa AI ini membaca iktibar sanad melalui yang sudah kita buat tadi. Coba kita minta tolong promnya terlebih dahulu, buatlah skema sanad dari hadis tentang memberi makan adalah perangai Islam. Berikut ini
data sanad yang telah saya susun pakai tanda panah ke bawah ya. Kita copy dulu dari jalur periwayatan Imam Muslim dan Sunan Ibnu Majah. Kita enter, ditunggu. Sudah muncul teman-teman di sini mulai periwayatan dari jalur Imam Muslim, mulai dari Rasulullah, kemudian Amr bin As, dilanjutkan oleh Marsad bin Abdullah, Yazid bin Abi Habib Suwaid, kemudian Lais bin Sa'ad, dilanjutkan oleh Qutaibah bin Sa'id, dan yang terakhir mukharijnya yaitu Imam Muslim. Nah, ini juga melalui sanad yang kedua, hadis yang lain atau takhrijnya yang riwayat Ibnu Majah sama, Rasulullah, Amr bin As, Marsad bin Abdullah, Yazid bin Abi Habib, kemudian Lais. Nah, yang di sini yang berbeda adalah setelah dari Lais bin Sa'ad yang kemudian dilanjutkan oleh Muhammad bin Rum dan mukharijnya yaitu ada Ibnu Majah. Nah, kalau sudah seperti ini, coba apakah bisa ChatGPT ini membuat tampilan foto dari kedua jalur tersebut. Kita coba gabungkan kedua jalur sanad tersebut, jadikan dalam bentuk gambar. Kita tunggu. Baik teman-teman, di sini ternyata ditampilkan oleh ChatGPT melalui coding ya. Kita lihat apakah benar kesesuaiannya. Kita cek terlebih dahulu melalui yang sudah kita buat tadi. Dan sini mulai dari Rasulullah masih sama, Amr bin As juga masih sama, Marsad bin Abdullah juga masih sama, dan tahun wafatnya juga masih sama semua. Yazid bin Abi Habib tahunnya juga sama. Kemudian ada Lais bin Sa'ad juga masih sama. Nah, di sini mulai berbeda teman-teman. Ternyata setelah Lais bin Sa'ad memiliki dua jalur yang berbeda. Untuk yang pertama, kita jalur ke Qutaibah bin Sa'id, diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'id yang mukharijnya juga adalah Imam Muslim, betul. Dan yang satunya, sedangkan Lais ini meriwayatkan juga kepada Muhammad bin Rum yang di mukharijnya itu adalah Sunan Ibnu Majah. Dan sini sudah benar ya, ternyata ChatGPT itu terindeks bahwasanya dia itu membaca kesesuaian apa yang sudah kita minta. Sini benar. Langsung kita ke AI berikutnya, yaitu ada DeepSeek. Coba kita minta DeepSeek. Promnya masih sama, kita masukkan juga. Baik, di sini sudah dijawab ya oleh DeepSeek. Berikut ternyata kalau tampilan atau jawaban dari DeepSeek itu dipisah teman-teman. Mulai dari jalur periwayatan Imam Muslim, yang pertama ini betul. Kemudian yang kedua jalur Sunan Ibnu Majah. Apakah betul? Ya, ternyata betul. Setelah Lais bin Sa'ad yaitu diriwayatkan kepada Muhammad bin Rum. Dan ternyata tidak hanya sampai situ saja, ternyata DeepSeek ini juga menampilkan ini keterangannya teman-teman dari skema tersebut. Skema di atas seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, bahwasanya pada level Lais bin Sa'ad, sanad kemudian bercabang menjadi dua muridnya. Ada Qutaibah bin Sa'id, yang kedua ada Muhammad bin Rum, yang kemudian meriwayatkan kepada masing-masing mukharijnya. Betul. Kita langsung saja ya teman-teman untuk lanjutkan kepada gambarnya. Apakah bisa? Apakah hasil dari penyesuaian yang sudah dibuat itu jika dijadikan gambar,
apakah masih sama atau menjadi berbeda? Kita coba. Baik teman-teman, di sini kita lihat. Nah, sudah muncul mulai dari Rasulullah SAW dilanjutkan oleh Amr bin As, kemudian ada Marsad bin Abdullah, ada Yazid bin Abi Habib, kemudian ada Laits bin Sa'ad. Nah, mulai dari Laits bin Sa'ad ini terbagi menjadi dua cabang ya teman. Bahwasanya Laits bin Sa'ad ini meriwayatkan kepada dua jalur. Yang pertama melalui Qutaibah bin Sa'id, yang kedua adalah Muhammad bin Rum. Tahun wafatnya juga masih sama. Ya, kita lihat Muhammad bin Rum, tahun-tahunnya juga masih sama. Berarti benar ya teman-teman, bahwasanya Dipsik juga menampilkan hasil dari iktibar sanadnya, kesesuaiannya dengan apa yang sudah kita teliti itu sesuai. Dan juga dijelaskan Dipsik ini melalui garis vertikal menunjukkan transmisi generasi berikutnya. Kemudian terjadinya percabangan di Laits bin Sa'ad. Jadi dua jalur periwayatan yang berbeda. Berarti kotak terakhir di hadis-hadis yang tercatat. Langsung saja kita ke aplikasi EA yang ketiga. Promnya masih sama. Kita copy terlebih dahulu. Kita melalui Gemini AI ya kayak. Yang terakhir kita Gemini AI. Coba kita lihat ke bawah. Nah, ternyata jawaban dari Gemini AI ini berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Sedangkan untuk yang Gemini ini, dia menjawab skema sanad hadisnya itu masih berantakan ya teman-teman. Tidak sama seperti apa yang kita minta sebelumnya pada aplikasi atau ChatGPT maupun DeepSeek. Seperti ini kalau DeepSeek tampilannya dia masih memberi dua jalur sanad hadis, kemudian juga ChatGPT juga masih sama dua jalur hadis, sedangkan Gemini dia langsung satu hadis, namun di sini terjadi percabangannya yang kemungkinannya untuk bagi para pembaca itu kesulitan karena tidak membentuk suatu skema sanad yang sesuai yang kita minta. Meskipun di sini juga Gemini AI ini menampilkan ringkasan analisis sanadnya yang dimana di situ terjadi pertemuan atau majma'ul turuq, kemudian ada juga klasifikasi generasinya, ini juga membagi dari mulai dari sahabat, tabi'in maupun atba'ul tabi'in. Bahkan dia juga menampilkan mukharijnya siapa-siapa. Namun sayangnya tidak menampilkan sanad yang kesesuaian yang kita minta tadi teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Apakah bisa Gemini AI ini membaca atau menampilkan sebuah gambar terjadinya iktibar sanad gabungan? Kita menunggu. Agak lama ya teman-teman karena di sini akun semuanya mulai dari ChatGPT, DeepSeek maupun Gemini tidak pro. Jadi mungkin sedikit lebih lama daripada yang pro gitu. Jadi agak ditunggu. Dia sedang membaca. Nah, di sini sudah muncul atau sudah tampil. Coba kita lihat. Kita bandingkan dengan apa yang sudah kita punya. Nah, bahwasanya di sini mulai dari Rasulullah SAW, terus disampaikan kepada Amr bin As masih sama, terus kemudian Marsad bin Abdullah juga masih sama, ya di sini juga masih sama. Kemudian ada Yazid bin Abi Habib, di sini juga masih sama. Dilanjutkan oleh Laits bin Sa'ad bin Abdurrahman. Di sini juga Laits bin Sa'ad bin Abdurrahman.
Nah, yang jadi perbedaan mulai di sini teman-teman. Terbaginya cabang antara kedua, yaitu Laits bin Sa'ad ini menyampaikan dua. Yang pertama ada Qutaibah bin Sa'id, kemudian juga meriwayatkan kepada Muhammad bin Rum. Di sini berbeda. Kalau mulai dari Sahih Muslim itu ternyata beda. Dia Qutaibah, sedangkan melalui jalur Ibnu Majah itu Muhammad bin Rum. Kemudian dilanjutkan oleh mukharijnya Qutaibah yaitu Imam Muslim atau Muslim Ibnu Hajjaj, sedangkan untuk yang Muhammad bin Rum atau dilanjutkan atau di mukharijnya yaitu adalah Ibnu Majah Al-Qazwini. Seperti itu teman-teman. Baik, untuk kesimpulannya bahwasanya mulai dari AI ini, mulai dari alat bantu DeepSeek maupun ChatGPT bahkan Gemini, ketiga-tiganya ini sudah memenuhi standar dari apa yang sudah kita teliti. Namun ada sedikit kekurangan yaitu dari salah satu aplikasi AI yaitu Gemini yang dimana dia tidak menampilkan secara utuh untuk yang kita minta, bahwasanya skema sanad hadis yang ditampilkan mereka masih berantakan. Sedangkan untuk DeepSeek maupun ChatGPT mereka sudah berprogres sesuai apa yang kita inginkan, dan sudah kita cek juga tahun wafat ataupun itibar sanadnya kesesuaian dalam bentuk gambar, mereka ketiga-tiganya sudah sesuai. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.